Sebagai warga negara yang baik, kita harus membayar pajak. Tapi kita harus tahu dulu nih pengertian pajak itu apa. Pajak adalah iuran atau kontribusi wajib dari rakyat, baik perseorangan atau badan usaha kepada negara yang diatur dalam undang-undang. Pajak menjadi satu di antara sumber pendapatan negara yang penting, sehingga dapat dipaksakan pemungutannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pajak kendaraan bermotor adalah pajak yang diambil dari kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor tersebut. Apa itu kendaraan bermotor? Kendaraan bermotor yang dimaksud adalah kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat serta dapat bergerak oleh peralatan teknik berupa mobil, motor, atau kendaraan berbeda lebih dari dua lainnya yang beroda yang jumlahnya lebih dari dua, ya. Subjek pajak kendaraan bermotor, orang pribadi yang memiliki kendaraan bermotor atau badan perusahaan yang memiliki kendaraan bermotor dapat dilihat melalui pengaturan subjek pajak kendaraan bermotor dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Objek pajak kendaraan bermotor, kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor, yaitu kendaraan beroda beserta gandengannya yang dioperasikan di darat, kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor 5 gross hingga 7 gross tonas. Kendaraan yang tidak termasuk dalam objek pajak adalah kereta api, kendaraan bermotor yang digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara, kendaraan bermotor yang dimiliki atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan azas timbal balik, dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah. Kendaraan bermotor yang dimiliki atau dikuasai oleh pabrikan atau importir yang disediakan untuk keperluan pameran dan tidak untuk dijual. Nah, seperti kereta api, terus lagi kendaraan yang digunakan oleh negara, itu bukan merupakan kendaraan yang wajib pajak. Nah, bagaimana kendaraan yang kita miliki secara pribadi seperti mobil, motor? Nah, itu kita harus bayar pajaknya, ya. Kita harus membayar pajaknya, sehingga dengan kita membayar pajak dapat membangun negeri kita. Pada pajak ada yang namanya pajak progresif. Nah, kita harus tahu apa sih pajak progresif. Nah, pajak progresif, ya, jadi kalau misalnya kita mempunyai kendaraan lebih dari satu, ya, jadi ada tarif pajak progresif, ya. Tarif pajak progresif itu dimana untuk tarif pajak kendaraan bermotor kepemilikan oleh orang pribadi, ya. Jadi misalnya dia punya nih lebih dari 2 motor, ya, lebih dari 2 motor atau 2 mobil, dia akan terkena yang namanya pajak progresif, ya. Nah, seperti tampak di sini bahwa kepemilikan kendaraan bermotor yang pertama itu sebesar 2%. Nah, selanjutnya untuk kendaraan bermotor yang kedua nanti meningkat 0,5%, berarti dia sebesar 2,5%. Ya, jadi ya kendaraan ketiga juga begitu, meningkat 0,25 jadi 3 dan seterusnya, ya. Jadi selalu bertambah 0,5 untuk setiap kendaraan bermotor. Nah, baik, sekarang saya akan memberikan bagaimana cara menghitung, ya, menghitung rumus untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor. Ada rumus yang bisa kita gunakan untuk penghitungan pada pajak kendaraan bermotor, yaitu dasar pengenaan pajak dikali persentase pajak, ya, itu sama dengan nilai jual kendaraan bermotor dikali bobot, ya. Jadi persentase pajak itu sama dengan nilai jual kendaraan bermotor dikali bobot dikali persentase pajak. Baik, untuk lebih jelasnya bisa kita lihat contoh berikut ini. Seperti di bawah ini, bahwa Rara memiliki motor Matic pertamanya
ya, motor metik pertamanya. Artinya dia hanya punya satu gitu ya, dan keluarnya terbaru yang ia beli 1 tahun lalu dengan harga 20 juta secara kontan di dealer motor. Rara ingin tahu berapa nominal pajak yang harus ia bayarkan untuk satu motor metik miliknya. Baik, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kita dapat menghitung pajak yang harus dikeluarkan oleh Rara ya. Jadi yang pertama itu kita ketahui bahwa nilai jual kendaraan bermotornya itu sebesar 20 juta. Nah, selanjutnya bobot ya, jadi satu dia ya. Jadi bobotnya karena dia masih baru ya, jadi dia satu bobotnya ya. Selanjutnya persentase tarif pajaknya artinya 2%, karena dia hanya mempunyai kendaraan motor satu. Jadi cuma satu inilah ya. Jadi kendaraan motor cuma satu, jadi dia tidak terkena progresif ya. Jadi dia 2% saja. Nah, jadi berdasarkan rumus yang didapatkan yaitu berarti 20 juta harga kendaraan bermotor yang ia beli dikali bobot, artinya banyak kendaraan bermotor yang ia punya dikali 2%. Artinya kendaraan yang kena pajak itu sebesar 2%. Jadi besarannya berapa? Kalau di total itu sebesar 400.000. Itulah yang harus dibayarkan oleh Rara untuk pembayaran pajaknya.